Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Pembahasan yang pertama, konflik dalam kehidupan sosial. Apa itu konflik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Menurut Surjono Sukanto, menyebutkan konflik sebagai pertentangan atau pertikaian, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, disertai ancaman atau kekerasan. Nah, menurut Lewis Althusser berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Nah, bagaimana menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin? Konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor penyebab konflik. Surjono Sukanto mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadi konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, perbedaan antar individu. Setiap manusia adalah individu yang berbeda dan unik, memiliki pendirian dan perasaan berbeda dengan orang lain. Perbedaan pendirian tersebut dapat menjadi faktor penyebab konflik. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda dengan budaya yang berbeda, sehingga cenderung terpengaruh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Secara sadar atau tidak, hal itu dapat menyebabkan pertentangan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan ini merupakan faktor lain penyebab konflik atau pertentangan. Kepentingan itu dapat menyangkut kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh perbedaan kepentingan. Misalnya, seorang pengusaha menghendaki penghematan biaya produksi sehingga terpaksa memberhentikan beberapa pegawainya. Namun, pegawai merasa haknya diabaikan dan tidak terima dengan PHK secara mendadak. Akhirnya terjadi konflik antara pimpinan dan karyawan ataupun buruh. Yang keempat, perubahan sosial. Nah, perubahan dalam masyarakat akan mempengaruhi cara pandang sebagian anggota masyarakat atas nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Nah, setelah kita membahas faktor-faktor penyebab konflik tadi, kita masuk ke bentuk-bentuk konflik. Bentuk konflik menurut Ralph Dahrendorf membedakan konflik atas 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik antara peran-peran sosial, seperti konflik antara peran-peran dalam keluarga atau profesi. Yang kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi
dan tidak terorganisasi. Yang keempat, konflik-konflik di antara satuan nasional seperti antar partai politik, antar negara, atau antar organisasi internasional. Kemudian bentuk konflik menurut Surjono Sukanto menyebutkan 5 bentuk konflik dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik pribadi. Konflik ini terjadi antara 2 individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Yang kedua, konflik rasial. Konflik ini umumnya timbul akibat perbedaan ras. Umumnya konflik ini terjadi dalam masyarakat dengan salah satu ras menjadi kelompok mayoritas. Kemudian yang ketiga, konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik ini umumnya disebabkan perbedaan kepentingan. Kemudian yang keempat, konflik politik. Konflik ini terjadi akibat perbedaan kepentingan atau tujuan politis seseorang atau sekelompok. Yang kelima, konflik internasional. Konflik ini umumnya terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Nah, demikianlah pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas situasi pemicu konflik dan upaya pengendalian konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.